I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisha Purwanto, dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku Kastel Terpencil dalam Cermin. Apakah bagus atau mengecewakan? Mari kita lihat. Pernahkah kalian menyaksikan sesuatu yang begitu indah, begitu sempurna, begitu menakjubkan, sehingga tidak ada kata-kata yang cukup untuk mewakili perasaan kalian pada saat itu? Ya, itulah yang saya rasakan ketika membaca buku ini. Tapi demi kalian semua, di review ini saya akan berusaha sebisa mungkin untuk merangkai kata-kata yang bisa mewakili perasaan saya saat membaca buku ini. Tapi sebelum kita masuk ke pendapat pribadi saya, mari kita bahas sinopsisnya terlebih dahulu. Kagami no Kojo atau Kastel Terpencil di Dalam Cermin adalah novel karya Mizuki Sugimura yang dirilis pada tahun 2017. Novel ini juga mendapatkan adaptasi manga pada tahun 2020 dan mendapatkan adaptasi anime pada tahun 2022. Novel ini mengisahkan seorang gadis remaja bernama Kokoro yang meliburkan diri dari sekolahnya karena merasa terasingkan oleh teman-teman sekelasnya. Pada suatu hari, cermin di kamarnya menyala, dan di dalam cermin itu ada sebuah kastel misterius dan 6 orang lainnya yang tidak bersekolah sama seperti Kokoro. Mereka bertujuh diundang oleh seorang gadis bertopeng serigala. Dan gadis bertopeng serigala itu berkata bahwa di kastel tersebut ada satu kunci yang bisa mengabulkan permohonan apapun. Tapi ingat, kunci ini hanya bisa digunakan untuk satu permohonan. Apakah Kokoro atau teman-temannya bisa menemukan kunci tersebut? Apa tujuannya mereka bertujuh diundang di tempat itu? Siapakah gadis bertopeng serigala itu sebenarnya? Ya, silahkan baca novelnya. Ingat, ini review bebas spoiler. Jadi, kalau kalian mau bahas hal-hal yang mengandung spoiler ya di komen, tolong kasih spoiler warning. Oke, sinopsisnya sampai situ saja. Dan sekarang mari kita masuk ke pendapat pribadi saya. Dan kenapa menurut saya buku ini termasuk mahakarya. Kalian ketika mendengar sinopsisnya pasti berpikir kalau ini cerita fantasi. Ya, tidak salah sih memang. Buku ini lumayan banyak unsur cerita fantasinya, apalagi di ending. Tapi secara keseluruhan ya, buku ini lebih berfokus ke unsur-unsur emosionalnya daripada fantasinya, terutama perjuangan Kokoro dan kawan-kawan. Buku ini mengangkat tema kesehatan mental dan persahabatan remaja lah. Dan menurut saya buku ini mengangkatnya dengan sangat baik. Tanpa memberikan spoiler, pesan moral utama dari buku ini yaitu kita harus tetap berjuang, entah sekeras apa keadaan, dan percaya bahwa hari esok akan lebih baik. Dan dengan tema ini, jujur ya, buku ini berhasil membuat saya meneteskan air mata. Saya sering melihat orang mengkritik buku ini karena gaya penulisannya. Dan ya, kalau mau jujur, saya tidak sepenuhnya tidak setuju sih. Karena memang di beberapa bagian gaya penulisannya cenderung berantakan dan kadang-kadang lumayan bikin bingung. Akan tetapi, bagi saya semua itu tertutupi karena betapa suksesnya gaya penulisan buku ini menggambarkan perasaan karakter-karakternya. Mizuki Sugimura menuliskan perasaan karakter-karakternya dengan begitu baik, sehingga rasanya yang mengalami hal tersebut bukan cuma karakternya, tapi kita juga, sang pembaca. Salah satu hal yang saya juga sukai soal karakter-karakter di novel ini adalah bagaimana karakternya itu mereka tidak bisa didefinisikan oleh satu kata saja. Biasanya kan di suatu cerita, karakter-karakternya bisa dikategorikan dengan ya yang satu yang pemarah, yang satu yang serius, yang satu yang suka bercanda, yang satu yang ceria. Tapi rasanya berbeda kalau di novel ini. Semua karakter di buku Kastel Terpencil di Dalam Cermin rasanya kompleks dan benar-benar terasa seperti manusia, bukan cuma manifestasi dari sebuah klise. Tidak jarang mereka berbuat salah dan tidak jarang mereka belajar dari kesalahan itu.
Tidak jarang mereka merasa sakit, tapi tidak jarang juga mereka memutuskan untuk bangkit. Karena itulah karakter-karakter di buku ini sangat mudah disukai menurut saya. Sebenarnya saya ingin bicara lebih banyak, tapi ya ingat ini review bebas spoiler. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita lompat ke alasan ketiga kenapa menurut saya buku ini adalah sebuah makarya. Jujur, tanpa endingnya yang begitu perfect, sempurna, mungkin saya tidak akan menganggap buku ini sebagai buku favorit saya sepanjang masa. Rasanya ya, semua pertanyaan yang muncul ketika membaca buku ini terjawab begitu saja dengan endingnya yang penuh dengan bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi empat plot twist paling membagongkan di abad ke-21. Rasanya ya, Mizuki Sugimura benar-benar tidak ingin kita istirahat sampai dia menjatuhkan empat plot twist dalam waktu yang sangat berdekatan. Ditambah lagi ya, 4 plot twist ini sudah di foreshadow dari fakta-fakta yang awalnya saya anggap remeh, tapi ternyata begitu penting dalam membuat plot twistnya begitu berdampak. Selain itu ya, plot twistnya terkesan sangat puitis dan benar-benar cocok dengan tema yang diangkat oleh buku ini. Apalagi plot twist terakhir yang ya pribadi ya favoritnya saya sih. Cuma ya lagi-lagi saya tidak bisa bicara terlalu banyak karena saya tidak ingin merusak enjoymentnya kalian ketika membaca buku ini. Jadi mari kita lompat ke sesi selanjutnya. Selepas apa yang saya bilang di intro, ya jujur saja tidak ada yang sempurna. Walaupun saya menyayangi buku ini dengan sepenuh hati saya, tidak bisa dipungkiri kalau tetap ada saja kekurangannya. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ukuran fontnya. Jujur saya tidak tahu ya penerbitnya ada masalah apa sampai dibikin tulisannya sekecil semut. Coba sebentar, coba kalian lihat ini. Lihat betapa kecilnya. Ini sudah seukuran semut. Saya lagi-lagi ya, saya tidak tahu penerbitnya ada masalah apa sampai nggak bisa digedein dikit, kayak ditambahin dikit kok halamannya biar nggak perlu sekecil ini gitu loh. Kalau mau jujur ya, saya hampir kehilangan semangat untuk baca buku ini gara-gara fontnya yang sekecil itu. Ini memang sebenarnya hal yang minor sih, cuma tetap saja ya lumayan merusak first impression. Yang kedua, pacing. Ya, pacing dari buku ini memang sempat mendapat beberapa kritikan sih, dan ya, saya jujur ya, saya setuju. Sekitar 300-an atau 400-an halaman pertama, bisa dibilang ya pacing buku ini cukup lambat. Tapi saya pribadi sangat suka karena ya kelihatan kalau Mizuki Sugimura benar-benar memanfaatkan waktunya untuk mengembangkan karakter-karakternya dan persahabatannya. Nah, akan tetapi di 100 halaman terakhirnya, kita tiba-tiba di-drop dengan klimaksnya, plot twistnya, dan segala macam. Ya jangan salah ya, saya tetap suka sama endingnya, tapi kaget aja gitu loh. Kan awalnya buku ini kesannya kayak lambat, santai, slow burn, tahu-tahu kena bom atom plot point. Jujur ini bukan masalah besar sih, karena plot twistnya semembagongkan itu. Tapi ya tetap saja salah satu kekurangan buku ini. Nah, ketiga, penokohan yang kurang rata. Jujur ini mungkin kekurangan yang paling fatal sih dari buku ini. Seperti yang kita sudah tahu sebelumnya, Kokoro kan ya karakter utama, jadi wajar kalau screen time-nya itu banyak. Tapi untuk 6 anak-anak lainnya gak rata sama sekali. Jadi ada satu bagian di ceritanya dimana background atau backstory atau latar belakang dari teman-temannya Kokoro ini mulai ter-reveal kan, mulai terkuak permasalahannya. Ada backstory karakter yang dikasih sekitar 12 lembar, 15 lembar. Tapi ada karakter yang dikasih cuma 2 lembar, 3 lembar. Padahal justru karakter-karakter yang backstory-nya cuma singkat sekali, malah mereka karakter yang paling menarik. Apa susahnya sih? Bukunya tinggal ditambahin 50 lembar aja udah cukup gitu loh, untuk biar kita bisa lebih kenal sama karakter-karakternya. Nanggung banget, cuma 3 lembar, 2 lembar. Maksudnya apa itu Mizuki Sugimura? Maksudnya apa itu?
Oke, sampai sini aja ya review kali ini. Kesimpulannya, kalian fix harus baca buku ini. Recommended. Ini sampai sekarang masih menjadi buku favoritnya saya semacam masa. Walaupun memang gak sempurna ya, tapi bagus. Sebagus itu. Kelebihannya sebagus itu. Tapi nggak ada paksaan, oke? Dan ingat. Ini pendapat saya yang bersifat subjektif. Jangan diambil sebagai fakta yang bersifat objektif. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan sampai jumpa lain hari.